Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, Ivan Yustiavandana mengatakan perputaran dana atau transaksi mencurigakan dari 108 produk intelijen keuangan terkait pemilu 2024 mencapai 80 triliun rupiah sepanjang Januari 2023 hingga Mei 2024. Dia menyebut produk intelijen keuangan itu berupa hasil analisis atau informasi dan hasil pemeriksaan terkait pemilu 2024 yang melibatkan pula partai politik, parpol, dan anggotanya, calon legislatif, petahana, incumbent, hingga pejabat aktif. PPATK telah menyampaikan 108 produk intelijen keuangan terkait dengan pemilu 2024 dan atau yang melibatkan parpol, anggota parpol, calon legislatif, incumbent, pejabat aktif dengan nominal perputaran dana sebesar total 80 triliun 117 miliar 675 juta 256.064 rupiah, kata Ivan saat rapat kerja Komisi 3 DPR RI bersama PPATK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 26 Juni 2024. Dia menjelaskan produk intelijen keuangan itu kemudian telah disampaikan kepada beberapa pihak eksternal untuk ditindaklanjuti, yakni 35 hasil analisis ke Kejaksaan, 21 hasil analisis dan 5 hasil pemeriksaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, 1 hasil analisis dan 1 hasil pemeriksaan ke Polri. Lalu, 1 informasi ke Otoritas Jasa Keuangan, OJK, 3 informasi ke Badan Intelijen Negara, BIN, 1 informasi ke Badan Intelijen Strategis, BAIS, TNI, 1 informasi ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, dan 39 informasi ke Badan Pengawas Pemilihan Umum, Bawaslu. Dia pun menegaskan komitmen PPATK dalam upaya menciptakan pemilu yang bebas, rahasia, jujur dan adil yang ditunjukkan dengan diinisiasinya pembentukan Collaborative Analysis Team, CAT, yang terdiri dari PPATK, KPU, Bawaslu, sektor publik, dan 157 penyedia jasa keuangan, sektor privat, selama pemilu 2024. Pembentukan CAT berperan dalam penguatan kolaborasi dan sinergi untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilihan umum, kata dia. Ivan pun menyampaikan 3 rekomendasi kepada Komisi 3 DPR terkait perputaran dana pemilu. Pertama, PPATK menilai perlu ada evaluasi terhadap ketentuan mengenai dana kampanye pemilu berikut sanksi bagi peserta pemilu yang melanggar ketentuan tersebut. Kedua, perlunya penerapan kewajiban RKDK terhadap pemilihan umum legislatif yang saat ini hanya diwajibkan untuk pemilihan umum presiden dan wakil presiden. 3. Perlu adanya ketentuan mengenai pembatasan penarikan uang atau penukaran uang yang dilakukan oleh calon tetap atau calon yang mewakili, ujar Ivan. Pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI yang terhormat, sejak tahun 2023 sampai dengan Juni 2024, PPATK telah melaksanakan 51 kegiatan audit, baik yang dilakukan melalui mekanisme audit khusus maupun audit bersama dengan Lembaga Pengawas Pengatur atau LPP. Dalam hal kegiatan khusus pemilu, PPATK meneliti dan memastikan kesiapan PJK dalam mitigasi risiko APU PPT. Khususnya pemantauan transaksi pendanaan pemilu yang terindikasi berasal dari aktivitas ilegal. Hal ini merupakan kegiatan kolaboratif analisis tim yang direncanakan akan dilanjutkan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak yang akan datang. Dalam kesempatan ini, mohon perkenan untuk kami menyampaikan beberapa rekomendasi kepada pimpinan Komisi 3 dan seluruh anggota Dewan yang terhormat. Pertama, perlunya evaluasi terhadap ketentuan mengenai dana kampanye pemilu berikut sanksi bagi peserta pemilu yang melanggar ketentuan tersebut. Kedua, perlunya penerapan kewajiban RKDK terhadap pemilihan umum legislatif yang saat ini hanya diwajibkan untuk pemilihan umum presiden dan wakil presiden. 3, perlu adanya ketentuan mengenai pembatasan penarikan uang atau penukaran uang yang dilakukan oleh calon tetap atau calon yang mewakili. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang terhormat, PPATK senantiasa untuk fokus pada kegiatan-kegiatan yang mendukung rencana kerja pemerintah dan berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT di Indonesia dan menciptakan iklim pemilihan umum yang bebas, rahasia, jujur, dan adil. Demikian kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian pimpinan dan seluruh anggota Komisi 3. Kami ucapkan sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.